Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majlis al-khatibiyah rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru kita bersama Al-Muqarr Muhtaram Ustaz Haji Marhadi Khatibi, wa ta'ala Allah bi thuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Al-Muqarram Ustaz Hasbiullah Ustaz Ainul Yakin, Ustaz Ramdan Al-Jawi, orang tua kita Bapak Haji Sabeni, dan juga Bapak Haji Firdaus, serta sekarang para guru lainnya, orang tua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa kumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul penuh dengan sukacita, senang, bahagia, bahkan perkumpulan kita pada malam hari ini dengan niat mengaji ilmu agama, mempelajari ilmu agama, perkumpulan yang menjadi perkumpulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita belakangan ini, tadi apa yang telah diungkapkan oleh guru kita Ustaz Haji Marhadi, Ustaz Ramdan, belakangan ini banyak orang-orang yang telah menistakan Nabi Muhammad SAW, menistakan kita punya agama. Cuman yang lebih miris lagi, belakangan ini begini, Indonesia ini terkadang kita selalu merasa menjadi bangga banget menjadi rakyat negara Indonesia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mencoba meremehkan negara-negara Islam yang lain. Contohnya misalnya Arab, mereka hina-hinakan dan mereka katakan dengan bangga, kita ini adalah negara Islam terbesar di dunia dan kita adalah negara yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita bisa lihat kalau udah datang di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ini fakta memang. Di mana tempat, wilayah, kota, gang, desa, kampung, ramai-ramai umat Islam, mereka korbankan harta mereka, pikiran mereka, waktu mereka, tenaga mereka hanya untuk mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW dan membacakan kisah-kisah kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, kalau begini hebat gak di Indonesia? Hebat gak? Hebat, luar biasa. Oh, sekarang ini banyak lagi para dai-dai di mana tempat ngajak lagi umat Islam untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di antara mereka ada yang merasa sombong. Mana ada negara lain yang seperti negara kita. Untuk hal ini betul kita akuin, tapi faktanya ketika terjadi penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, negara kita terlambat untuk membela Nabi Muhammad. Kita nggak bisa pungkiri. Negara Arab ketika Prancis menghinakan Nabi Muhammad SAW, menistakan Nabi Muhammad SAW, itu langsung diboikot. Supermarket mereka, warung-warung mereka yang ada produk-produk Prancis dikeluarin dengan dituliskan linusrah Nabiyina Muhammad SAW. Apa tulisannya? Kami seperti ini untuk membela kemuliaan Nabi kami Muhammad SAW. Akhirnya tindakan bangsa Arab memboikot produk-produk Prancis itu membuat Prancis atau Macron selaku presiden Prancis kewalahan. Seminggu kemudian aksi boikot produk Prancis membuat Macron merengek untuk agar jangan memboikot produk Prancis. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan kita di Indonesia telat. Tapi alhamdulillah, kemarin ulama-ulama kita di berbagai tempat sebelum terjadinya aksi udah sosialisasi untuk memboikot produk Prancis, untuk tetap marah, marah-marahnya.
terhadap siapapun yang berani menghinakan dan menistakan Nabi Muhammad SAW. Kita punya guru tadi juga sudah mengajak kita untuk marah terhadap siapapun yang telah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Wajib. Cuman yang gak habis pikir Pak, ketika kemarin ulama-ulama kita ngajak kita untuk aksi bela Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Apakah banyak yang hadir? Sedikit. Dan yang lucunya banyak dari kawan-kawan saya nih, mereka dai-dai, ustaz-ustaz, kiai, habaib, bungkem, media sosialnya aktif, tapi tidak ada sama sekali pembelaan untuk kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Gak dia dirikan girah-girah, gak dia berikan girah-girah semangat untuk memperjuangkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi selama ini kemana kalian? Kalian adakan maulid, kalian dakwah, kalian dimuliakan di mana-mana, tapi kalian diam dengan kemuliaan Nabi SAW sedang dihinakan. Kalian adakan, oh cinta Nabi, sholawat, ayo baca maulid. Mana ekspresinya, mana girahnya? Makanya saya sangat bersyukur. Saya lihat guru-guru kita, sahabat-sahabat kita semuanya girah luar biasa, semangat untuk memperjuangkan kemuliaan Nabi SAW. Saya makanya kemarin ketika mau berangkat, ada 1-2 orang dari Pondok Lampung ini mau ikut gabung untuk ikut aksi bela. Saya baru ketemu. Dia bilang, Habib, motivasinya apa sih, Habib? Bisa ngumpulin jamaah. Habis suruh jamaah, emang gak takut ntar ada polisi? Gak lama pun polisi dari polsek pada datang, Kapolsek datang, Intel datang. Ya, memang kita dari kemarin sudah terbuka sama Kapolsek. Dia telepon di 3 hari 4 hari sebelumnya, Habib berangkat gak aksi? Berangkat. Nggak mau tutup. Kenapa? Karena ini udah bagian dari Nabi Muhammad SAW punya urusan. Betul nggak? Nah, akhirnya saya bilang gini, kenapa saya gerakin anak-anak saya, istri saya, terus anak-anak Majelis Al-Munawwarah? Karena yang saya yakini, jamaah majelis yang datang kepada saya, hadir di majelis saya, itu satu, bukan karena saya yang suruh dan saya yang minta, enggak. Kedua, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka datang kepada saya karena Allah, maka saya wajib ajak mereka untuk ke jalan Allah dan Rasulnya. Saya diberikan amanah oleh Allah untuk mengajak umat, untuk berbicara di hadapan umat, maka saya ajak lagi umat untuk ke jalan Allah dan Rasul. Makanya saya katakan waktu awal-awal di status, kalau yang berteman dengan saya, ini dakwah di mana-mana tentang Nabi Muhammad, dia ajak umat bersolawat. Wow, pakaiannya luar biasa, tapi kok giliran Nabi Muhammad dihina, nggak ada sama sekali reaksi, saudara. Boro-boro ajak boikot, bicara tentang menghina yang menistakan Nabi Muhammad pun tidak. Itu yang lebih berbahaya. Bahkan ada di antara mereka malah sok bijak, sok arif. Dia katakan apa? Mereka orang Prancis berlaku seperti itu, membuat karikatur adalah bukan karikatur Nabi Muhammad, tapi mereka sedang menggambarkan bobroknya akhlak Nabi Muhammad SAW, bobroknya akhlak umat Nabi Muhammad SAW. Ini dari sejak kapan mereka menjadi ahli tafsir, ahli ta'wil orang-orang Prancis, saudara? Jelas, Macron dan kroni-kroninya telah menggambarkan bahwasanya itu adalah karikatur Nabi Muhammad SAW. Gak perlu lagi ditabayunin, gak perlu lagi ditakwil dan ditafsirkan. Kita semua bisa tahu mereka telah sama-sama menghinakan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Pakai soal, pakai sok bijak, udah gak usah marah-marah. Cebong. Saudara, di dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa karya Imam Qadhi Iyad, di situ diceritakan, bahkan di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, di situ juga diceritakan bahwasanya pada suatu hari di kerajaan Mongol ada pesta. Orang-orang Nasrani, pembesar-pembesar, pesta. Akhirnya ada satu pendeta, dia berdiri, disuruh sama rajanya untuk menghina Nabi Muhammad sehina-hinanya di hadapan rakyat Mongol. Dia berdiri, dia celak-celak Nabi Muhammad. Kalian tahu di dekat situ ada anjing. Kalau kita bilang anjing-anjing polisi, anjing-anjing yang terlatih untuk membunuh. Itu anjing dikandangin, dirantaiin, diikat dengan kuat. Ketika ini orang menghina Nabi Muhammad SAW, itu anjing menggonggong sangat keras, berkali-kali, saudara, berkali-kali.
semua orang bingung. Sampai dikatakan, wahai pendeta, dia itu marah sama kamu karena kamu telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Enggak, kata pendeta. Dia itu merasa terancam dengan saya karena saya itu bicaranya dengan menggebu-gebu, tangan saya begini-begini. Jadi saya pikir saya mau gebuk itu anjing. Makanya anjing itu marah. Ya udah, akhirnya dia berceramah lagi, dia hina Nabi Muhammad lagi, tapi tangannya diam kok. Tangannya diam seperti ini, langsung dicela-cela Nabi Muhammad. Itu anjing kembali menggonggong lebih besar dari sebelumnya, sampai berontak-berontak, dan pada akhirnya itu anjing bisa terlepas dari ikatan dan langsung mencengkram leher itu pendeta yang menghina Nabi Muhammad di hadapan umum sampai mati di tempat. Apa kata yang lain? Sebab kejadian seperti itu, kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, sebab seperti itu ratusan ribu rakyat Mongol masuk Islam karena melihat anjing bisa membela Nabi Muhammad SAW. Anjing yang terima Nabi Muhammad dihina dan dinistakan. Jadi saya mau tanya, kalau ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad, dia nggak marah, nggak ada reaksi, berasa masa bodoh, bahkan nggak boikot, lebih hina dari anjing apa enggak? Lebih hina dari anjing apa ya? Ya saudara, dia punya tahu diri, balas budi. Kita harus merasa jijik, jorok, geli sama segala macam produk yang keluar dari negara yang telah menistakan Nabi Muhammad SAW. Harus. Kenapa? Karena sebab Nabi Muhammad kita menjadi mulia di dunia dan akhirat. Karena sebab Nabi Muhammad, pertolongan beliau, perjuangan beliau yang berawal kaya menjadi miskin, yang sering kenyang menjadi sering lapar, bahkan beliau pernah makan daun, meninggalkan negeri tercintanya, bahkan ketika akhir wafat sampai nanti di akhirat beliau membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi mulia, terangkat martabatnya, terangkat derajatnya sebab perjuangan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak pantas ketika kita merasa umatnya Nabi Muhammad SAW kita udah dibela habis-habisan Nabi Muhammad, tapi kita tidak sama sekali mau membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya? Caranya sebisa mungkin, semampu mungkin, dengan status kita. Misalnya kita seorang PNS, dengan jabatan kita, dengan uang kita, dengan kemampuan kita, harus. Saya kemarin ini yang harus jadi pelajaran buat diri saya dan mudah-mudahan juga buat yang lain agar tertular. Ghirah di Cikarang. Itu lagi acara maulid malam Jumat kemarin sebelum Jokowi ngumumin. Disediainnya fit. Saya katakan bahwasannya salah satu produk Prancis adalah Aqua dan Fit. Akhirnya belum saya instruksikan untuk panitia penyelenggara maulid Nabi SAW di Cikarang saat itu untuk ngambilin Fit. Itu langsung panitia berdiri, saya pikir mau gimana akhirnya langsung diambilin minuman Fit sebanyak-banyaknya dan langsung dibuang dan langsung diganti dengan minuman yang lain. Cakep nggak tuh? Nggak sampai di situ, yang lebih hebat lagi ketika saya udah turun dari ceramah, lagi ngopi, ngerokok, enak, kelar, ada satu orang mau ketemu. Beb, saya ini tukang usaha saya warung saya jual macam-macam. Tapi ada diantaranya saya jual minuman, ada Aqua, ada Fit. Beb, boleh nggak saya buang sebagai untuk membela Nabi Muhammad SAW? Kalau antum memang niat benar untuk membela Nabi Muhammad, silahkan buang. Beb, ada 14 dus Aqua, ada 18 dus Fit. Saya buang sekarang, Beb, silahkan. Kalau bisa videoin, viralin, biar yang lain juga ikut-ikutan geli sama produk yang berasal dari Prancis. Betul nggak? Betul nggak? Saya mau tanya semua di sini, siap boikot produk Prancis? Siap boikot produk Prancis? Siap bela Nabi Muhammad? Siap bela kemuliaan Nabi Muhammad? Siap balas budi kepada Nabi Muhammad? Takbir! Salu ala Nabi Muhammad. Kalau ada yang menghina Nabi, lawan atau diam? Kalau ada yang menghina Nabi, marah atau diam? Kalau ada yang menghina Nabi, lawan atau jangan? Takbir! Salu ala Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya kesini pertama benar-benar mau niat talim. Tanya Bang Zai tadi di rumah, coba tanya deh. Ini malam Kamis, ingat langsung. Kebetulan nggak kemana-mana, coba tanya di Ustaz Marhadi udah maulid, udah serokol atau belum? Belum ternyata. Kita datang buru-buru, nggak tahu sampai sini baru banget turun serokol. Emang pertama niat mau talim, kedua saya pengen minta doa sama guru-guru kita, orang tua kita. Doa apa? Alhamdulillah kita udah dengar bersama Habib Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia.
Alhamdulillah. Nah, ini minta doa kepada antum semua, yang laki, yang perempuan, yang tua dan muda, untuk mendoakan Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan nggak ada halangan, berintangan, sampai dengan keadaan selamat, sehat afiat, sampai terus dijaga oleh penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan karena salah satu bukti untuk merealisasikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, untuk mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW, saya ambil perkataan, kalau guru kita sering mengatakan cintain habaib karena mereka adalah cucu Nabi Muhammad, cintain habaib biar dapat cinta Nabi Muhammad. Itu perkataan kita punya guru. Tapi mungkin biar lebih sadar lagi untuk kita ini, tanam di dalam kitab Sahihul Bukhari, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang di sini Abu Bakar As-Siddiq? Beliau itu sahabat Nabi, beliau itu mertua Nabi, sahabat yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau tahu betul apa kesukaan Nabi, apakah cinta Nabi, apa yang tidak disukai Nabi. Nah, beliau ini berkata, kalau kalian ingin mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, di dalam kitab Sahihul Bukhari dicatat sama Imam Bukhari di perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah cintanya Muhammad lewat keluarganya. Habib Rizik, beliau bukan saja seorang ulama, tapi beliau juga keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama, tolong doain Pak Bu, biar Habib Rizik benar-benar selamat. Karena beliau memiliki dua kemuliaan. Beliau ulama juga, cucu Nabi juga. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwasannya kita ini menjadi terbuka atas kebatilan-kebatilan yang ada di negeri kita, atas kejahatan-kejahatan yang di negeri kita. Itu semua sebab perjuangan Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah. Nah itu. Yang kedua, bagi para murid-murid atau pecinta Habib Rizik, pecinta habaib, tafadhol hadir untuk menjemput kepulangan beliau. Nah, kenapa? Karena ini juga bisa menjadi barometer kita, saudara. Saya nggak maksa, cuman bagi yang cinta, yang ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tolonglah, perhatikanlah, hormatilah, muliakanlah keluarga baginda Nabi SAW. Kenapa? Habib Rizik ini menjadi barometer. Kalau beliau pulang ke Indonesia, beliau nanti pulang tiba hari Selasa jam 9 pagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, lewat pakai pesawat Saudi Airlines. Kalau beliau datang dan yang hadir, yang menjemput beliau banyak, lantaran ingin mengawal kepulangan sang imam, kita ke sono nggak mau ngapa-ngapain. Saya ngajak yang mau, kita ke sono ngapain? Kita di sono ngaji, kita berzikir, kita sholat enggak, kita nggak mau rusak, kita nggak mau ngapa-ngapain, tapi kita di sana hanya untuk menjemput sang guru. Betul? Kita ke sana, kita jemput Habib Rizik Syihab, sang imam, dengan harapan mudah-mudahan apa yang sedikit kita upayakan untuk menolong, membela, memberikan perhatian kepada ulama dan cucu Nabi Muhammad SAW, itu menjadi pandangan untuk kita dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi insya Allah beliau jam 9 pagi dan ana insya Allah berangkatnya mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 malam berangkat ke sana. Naik apa? Naik mobil. Nah, jadi foto mungkin Ki Marhadi juga nanti akan ikut serta. Kalau saya sih percaya banget beliau pasti ikut, udah agak bakalan insya Allah kalau sehat agar kita dan guru kita biar sehat afiat berkah hidupnya. Terus Allah kokohkan semangat juang di hatinya untuk menegakkan Islam, memuliakan agama Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.